entah mengapa tuh kayak keluargaku malah membawaku ke satu dukun. Beloknya ke dukun ini. Beloknya ke dukun waktu itu. Gus Samsudin. Diajarin Ini beberapa. belum ada Gus Samsudin waktu Belum itu. ada waktu itu. Entah itu dukun beneran apa enggak, tapi nggak tahu. Pada saat itu yang paling mendasar adalah selanjutnya adalah berdasarkan pengalaman dan teori yang dialami oleh Tito ini. Itu mungkin akan bercerita banyak dunia-dunia lapis lain yang pernah di depan matanya dia alami. Saya memang belum sampai ke situ, tetapi Tito semudah ini sudah pernah mengalaminya. Oke, Wik, waktu tepat dipersilakan. Tepuk 3 kali. oke baik. Jadi kayak gini ya. Biar gak rancu terus tiba-tiba kok baru anak segini kok bisa kayak gini atau tahu kayak gini. Jadi awal mulanya itu waktu SMP. Waktu SMP. Ya. Jadi waktu Berarti sekitar 16 tahunan itu ya. 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu. 15 enggak sampai lah, Oh, 6 belum ya? tahun, 6 tahun yang lalu, 7. Usia Anda berapa Itu sih? SMP ya? Ya, SMP. Tapi SD dulu ya tadi. Nah, itu SMP kan. Dulu tuh pernah diruqyah. Pernah diruqyah awalnya. Nah, awalnya pernah diruqyah kan. Setelah diruqyah itu kayak diruqyah terus tiba-tiba ada reaksi. Nah, aku nggak tahu nih antara kan sekarang udah belajar tentang apa yang namanya ini beneran kesurupan atau enggak atau cuma histeria. Nah, kenapa sih kok kesurupan itu mesti yang sangar kayak gini. Terus kayak aku udah gini kayak bener-bener kayak yang sangat nggak mungkin kalau kesurupan aku kayak jarang ada kayak gitu. Itu sebelahnya itu kesurupan nggak ini? Nggak tahu deh kalau itu. Nah, itu kan awal mulanya seperti itu. Nah, setelah itu entah mengapa tuh kayak keluargaku malah membawaku ke satu dukun. Beloknya ke dukun ini. Beloknya ke dukun waktu itu. Gus Samsudin. Diajarin Ini beberapa. belum ada Gus Samsudin waktu Belum itu. ada waktu itu. Entah itu dukun beneran apa enggak, tapi nggak tahu. Pada saat itu yang paling mendasar adalah Tepuk 3 kali sih, Kek. Siapkan ininya. Kamu di sebelah sini. apa? Di sebelah ini. Iya. Jadi setelah Bela masuk ilu. ke dukun yang tadi itu dari ruqyah dibawa keluarga ke dukun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kayak suatu apa namanya ya? Nggak tahu nih, pembukaan lah istilahnya. Terus di satu tempat sendiri kosong angker, terus ngamalin satu amalan, aku lupa amalannya apa, semalaman penuh puasa mutih kayak gini. Oh iya, mutih itu. Aku sebenarnya nggak tahu itu maksudnya apa, tapi kan ya udahlah disuruh dijalanin aja kayak gitu. Nah, kok pada akhirnya menjuru kepada pengobatan waktu itu. Nah, diajarin tentang pengobatan. Kakek saya dulu ada yang kena stroke. Terus Rumahnya Malang, waktu itu saya suruh ngobatin ke Malang. Metodenya adalah menggunakan kepala kera. dapat dari mana itu kepala Nggak kera tahu ini? saya. Oh. Suruh bawa kepala kera, Mm-mm. habis itu dibakar di sana, dan itu nggak boleh ditinggal. Harus saya bawa terus, saya Iya, gendong terus. harus nempel. Nempel. Waktu itu bener-bener berat dan wajah saya kayak lihat beberapa tahun yang lalu bener-bener kok gak ono fresh ya, gak ada apa namanya, gak Ya, ada sebagai kuyu lah ya. kuyu, capek, Capek. letih, gak ada semangat sama sekali gitu. Sangubian itu. Darah rendah. Kok malah sponsor? Belum masuk sponsornya belum. Tolong di-cut belum, tolong gitu ya, di-cut Ki. ini. Lihat gitu ya. Sampailah di Malang bawa Bawa itu kera. Kepala kepala kera. kera. Nah, setelah dibakar tuh diolesin ke semua tubuhnya Abunya ini ya. dengan bacaan Jawa. bukan, ada Arabnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna bukaan araf Muhammad Rasulullah. Bukan ini Arab tuh.
berarti penglihatan ya, dibuka penglihatan Muhammad Rasulullah. Ngeri juga itu. Oke, lanjut. Waktu itu. Nah, pada saat itu katanya bukaan getih. Oh ya? Nah, waktu itu katanya bukaan getih. Dalam arti bukaan getih ya kan manusia kan fullnya ini kan Air. darah semua. Betul, air. Oke. Nah, jadi kalau sampai kalau mau semua yang ada di sini kan ada darahnya. Nah, darahnya dibuka semua kayak gitu terus dioles-olesin itu tadi abu itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah sehat kembali lagi. Tidak dari stroke-nya udah pulih. Betul. Terus tidak Karena boleh. darahnya dibuka lancar masuk ke Lancar. otaknya jadi Bergerak. bekerja normal, dan normal. dia Nah, pada saat itu kan. Nah, pada saat itu karena saya itu di pondok. Oh, pernah mondok juga. Pernah. tak kirain cuma Tapi di kan- liku. Tak kirain cuma sebelahnya kelanjut abang ini dan yang mondok dan. Aduh, lanjut. Sekarang modal liquid sih. Apa mau apa? Modal liquid. Terus. Nah, setelah itu kan saya tanya-tanya kan, kok ini syahadat tapi kok ada tambahan nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ada apa sih? Aku nggak tahu nih apa. Akhirnya saya tanyakan kepada yang lebih mengetahui atau yang menurut saya lebih mengetahui yaitu Lebih paham. Roisul Ma'had saya, kepala Ma'had tuh kepala pondok. Banyak. Nah, karena emang waktu itu kan komunikasi enak karena saya tuh ketua kamar dulu. Komunikasi enak. Jadi bilang kayak Bangan gini, goreng. ini kok kayak gini tuh kenapa ya? Kayak kok bisa kayak gini? Terus kok sepertinya kayak nggak enak lah di badan saya, terus kayak nggak enak fresh. Apa namanya? Beda banget lah. Berat. Semuanya berat, terus semua nggak fokus sama sekali apa yang terjadi. Mau belajar pun udah kayak udah gitu. Karena kayak semuanya ya udah gampang lah waktu itu. Pada akhirnya dibilangin kayak gini, umurmu masih panjang, perjalananmu masih banyak, masih hal-hal seperti ini akan membuatmu malas dan akan membuatmu serasa semua itu gampang didapatkan pada waktu itu. Dan ini bukan hal yang bukan yang normal dan bukan seurgensi itu untuk kamu dapatkan secara cepat itu. Banyak dia bilang banyak teman-teman saya yang belajar seperti itu, pada akhirnya nyepelekan dunia. Nah, pada waktu itu tersadarlah, udah tidak mau yang namanya berhubungan dengan hal gaib lagi. Gak mau ada hubungan kayak gitulah istilahnya. Soalnya dulu bener kayak mau pilihan lurah, suruh jaga, wah itu paling berat sekali tuh. Kalau udah pilihan lurah kan suruh muter, suruh jaga mana aja sih tempat-tempat pos-pos yang emang bener-bener dunia gaib itu sudah ditempatkan di situ untuk kayak ngubah. Jadi ya pintu masuk tuh penting dijaga, terus setiap perempatan itu pasti ada yang jaga juga. Setiap malam itu lawan kubu itu jalan kaki dengan nggak pakai baju. Oh ya muter. Muter dan lain, masang ini itu. Nah itu disuruh saya untuk ngedeteksi waktu itu. Tapi benar-benar capeknya minta ampun. Setelah itu benar-benar ngedrop, nggak bisa ngapa-ngapain. Pada akhirnya udah nggak nyaman kayak gini-gini, udah saya tinggalin. Tapi dulu yang aneh adalah namanya pondokan pasti angker. Ya. Nggak pernah sama sekali diganggu. Karena saya setannya. Apa ya? Kamu ketuanya. Oke, Fit, ini sebelum dilanjutkan ke lagu berikutnya, ini untuk teman-teman di Travel Ego, karena pembicaraan berikutnya lebih detail, lebih rigid, lebih sensitif, kita tutup dulu sampai di sini. Yang penting jangan lupa subscribe. Gitu loh, salam Senja.